Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Februari 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Taurus. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya tentunya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Taurus. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini ya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kehidupan karir, keuangan, kesehatan, dan juga asmara kamu. Oke, di sini aku akan shuffle dulu kartunya dan kita akan mulai dengan readingan pertama mengenai karir atau keuangan kamu ya, para Taurus di bulan Februari 2022. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Dan tentunya aku tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya ya. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua ya dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke. Ya, di sini kita sudah ada 5 kartu ya. Ada Nine of Wands, Eight of Cups, Page of Swords, Knight of Pentacles, dan Four of Swords. Di bottom of the deck kita ada Seven of Pentacles, oke? It's Seven of Pentacles. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, di sini bottom of the deck-nya ada Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles. Ini Seven of Pentacles di sini kalau aku lihat bisa secara general diartikan berpikiran secara lebih realistis ya di sini agar kamu tidak kehilangan peluang yang sebenarnya sudah ada di depan mata kamu di sini. Oke, kalau aku lihat seperti itu ya, bisa diartikan secara general mengenai karir dan keuangan kamu nih di bulan Februari 2022 ini para Taurus. Nah, kalau aku lihat di sini karena ada Nine of Wands sama Eight of Pentacles, Eight of Cups dan juga ada Four of Swords, memang ada beberapa dari kamu ini sedang dalam masa transisi, bisa diartikan juga dalam masa agak-agak galau juga bisa ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang masih mencari pekerjaan ataupun masih mencari passion kamu dalam bekerja ataupun memang kamu masih mencoba mencari peluang kerja ataupun peluang bisnis ataupun peluang investasi keuangan misalkan yang memang lebih baik nih dari apa yang sudah kamu punya sekarang. Oke, istilahnya kamu masih dalam masa pencarian, tetapi memang ada rencana kamu ingin meninggalkan ya, istilahnya meninggalkan keadaan yang sekarang ini sedang kamu alami seperti itu ya, dengan harapan tentunya ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya kalau aku lihat. Nah, kalau di sini aku lihat memang sebenarnya bisa jadi akan ada beberapa tawaran yang datang ya, entah dalam hal karir, entah dalam hal peluang bisnis juga bisa, entah juga bisa diartikan dalam peluang investasi. Nah, di sini kalau aku lihat bisa kita kaitkan dengan bottom of the deck-nya tadi, Seven of Pentacles. Berpikiran lebih realistis terhadap segala peluang yang datang, oke? Nah, jadi satu, jangan cepat mengambil keputusan secara impulsif ataupun secara emosi hanya karena secara sekilas kamu melihat peluang tersebut menggiurkan ataupun menjanjikan ataupun memberikan imbalan ataupun hasil yang memang secara sekilas jauh lebih baik daripada keadaan yang kamu alami sekarang. Misalkan nih ada tawaran pekerjaan dalam bidang A misalkan, dan ternyata dia memiliki gaji ataupun penghasilan ataupun misalkan bonus yang ternyata jauh di atas ekspektasi kamu ataupun standar minimal yang kamu harapkan selama ini. Nah, tentunya itu kan bisa diartikan sebagai suatu peluang yang menggiurkan tentunya kan. Nah, memang tentunya untuk orang-orang yang istilahnya orang-orang yang agak galau ya, masih galau, masih dalam pencarian, tentunya ini adalah bisa dianggap sebagai suatu peluang yang tidak boleh dilewatkan. Nah, tapi justru di sini semesta mengingatkan, justru pertimbangkanlah peluang tersebut secara lebih realistis. Oke, misalkan
seberapa besar gaji yang diberikan, dan apakah misalkan pekerjaan yang ditawarkan ataupun yang harus kamu lakukan nantinya dalam bidang A tersebut misalkan, ataupun dalam pekerjaan A tersebut, memang apakah sudah sesuai dengan misalkan latar belakang pendidikan kamu, apakah memang sudah sesuai nih dengan keahlian kamu, atau apakah memang sudah sesuai dengan apa yang memang kamu ingin kerjakan, seperti itu. Nah, kalaupun hasilnya menggiurkan, apabila itu tidak sesuai dengan keahlian kamu, misalkan itu tidak sesuai dengan pengalaman kamu ataupun latar belakang pendidikan kamu, apakah kamu bisa menjamin kamu bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan baik dan mendapatkan hasil yang benar-benar optimal ataupun seperti yang dijanjikan ataupun diiming-imingkan oleh peluang tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Itu analogi aja ya, contoh kasus. Walaupun kalau aku lihat bisa jadi memang kejadian nih di bulan Februari ini ya untuk beberapa dari kamu. Nah, intinya adalah gunakan istilahnya ini saat yang benar-benar tepat untuk benar-benar lebih mengutamakan logika kamu dalam mempertimbangkan segala peluang yang datang di bulan Februari 2022 ini. Karena di sini sekali lagi, karena memang beberapa dari kamu memang dalam masa transisi ataupun ya agak galau ya dalam masa pencarian. Karena itulah mungkin ada kecenderungan bisa saja kamu lebih mengutamakan emosi ataupun hal-hal baik yang hanya terlihat sekilas dan kamu tidak mempertimbangkannya dengan matang. Takutnya kamu malah mengambil peluang yang salah dan justru nanti malah itu akan menghambat karir kamu ataupun peluang yang sebenarnya justru adalah yang terbaik untuk kamu gitu ya. Istilahnya ketika kamu bisa memikirkannya secara lebih logis, mempertimbangkan segalanya secara tidak terburu-buru dan tidak mengedepankan emosi, justru disitulah kamu baru bisa menemukan peluang yang benar-benar paling baik ya di antara semua peluang-peluang yang muncul. Bisa jadi peluang yang pada awalnya kamu rasa biasa-biasa aja, tetapi secara logis kamu sudah memikirkan dia sesuai dengan minat dan bakat kamu, sesuai dengan pengalaman kamu, dan memiliki jangka waktu panjang untuk dijalankan, bisa jadi itu akan jauh lebih menguntungkan ataupun memberikan kemajuan yang lebih positif untuk kelangsungan karir ataupun keuangan kamu ke depannya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak, secara general ya untuk mengenai karir dan keuangan kamu para Taurus. Mudah-mudahan kamu bisa mempertimbangkannya dengan baik dan jangan salah mengambil peluang. Oke, dan mudah-mudahan tentunya kamu mengambil peluang yang benar-benar terbaik ya di bulan Februari 2022 ini. Tentunya supaya karir ataupun keuangan kamu bisa menjadi lebih baik ya di bulan-bulan berikutnya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk general reading kita para Taurus ya dalam hal karir dan keuangan. Aku akan lanjutkan mengenai kesehatan ya. Aku akan ambil 5 kartu dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya ya. Oke. Oke, di sini tadi kita lihat ada 8 of Wands, 2 of Swords, 7 of Pentacles, 8 of Swords dan Temperance. 8 of Pentacles ya ini, sorry. Bottom of the deck kita ada 2 of Wands. Oke. Iya. Oke, untuk teman-teman Taurus di sini mengenai kesehatan kamu, karena sih ada 2 of Wands ya. 2 of Wands di sini kebetulan kalau aku lihat di sini lebih kepada aktivitas di luar rumah ya di sini. Oke, nah bisa diartikan di bulan Februari 2022 ini cobalah untuk beraktivitas sedikit lebih banyak ya. Bukan berarti harus setiap hari ataupun secara lebih intens ya. Tetapi mungkin sedikit lebih banyak di luar rumah ya. Istilahnya lebih terkoneksi kepada lingkungan sekitar kamu dengan alam ya, bisa diartikan seperti itu. Oke. Nah, karena di sini kalau aku lihat ada 8 of Wands, 2 of Swords, 8 of Pentacles, juga ada 8 of Swords nih, dan Temperance di sini ya. Nah, mungkin di bulan Februari ini ataupun di bulan-bulan sebelumnya ya, mungkin akan ada sedikit ketidakseimbangan nih, di mana memang kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Misalkan untuk kamu yang bekerja kantoran dan mungkin kebanyakan kan di sini saat ini sudah lebih banyak ada beberapa perkantoran yang mengharuskan WFH misalkan bekerja di rumah, sehingga kamu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah misalkan.
Oke. Nah, mungkin juga karena waktu jam kerja yang tidak terlalu, yang justru sangat fleksibel, sehingga jadi antara jam kantor dengan jam istirahat di rumah agak menjadi rancu ya untuk beberapa dari kamu ya. Tentunya nggak semuanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, sehingga makin sedikit nih waktu antara kamu terkoneksi dengan lingkungan luar kamu, istilahnya alam di sekitar kamu ya. Nah, sehingga itu agak membuat energi kamu menjadi nggak balance di sini ya, karena di sini ada temperance. Oke, agak sedikit nggak balance karena kamu tidak terlalu terkoneksi dengan alam di luar kamu. Oke, nah tentunya kalau ini berlangsung dalam jangka waktu ataupun kurun waktu yang relatif singkat, tentunya nggak apa-apa ya. Tetapi jika berlangsung dalam jangka waktu atau kurun waktu yang lumayan lama, ataupun terus-menerus, takutnya ini bisa membuat energi kamu menjadi ada di frekuensi yang cukup rendah, ataupun akhirnya menjadi negatif, cenderung negatif. Biasanya sih kita ngomongnya seperti itu ya. Energi frekuensi rendah itu energi yang negatif. Nah, tentunya energi negatif ini bisa jadi berdampak kepada aktivitas kamu secara keseluruhan ya. Kamu menjadi agak kurang bertenaga, kamu akan menjadi agak mudah stres, mungkin juga mudah uring-uringan, mudah marah, mudah emosian, ataupun malah kamu merasa menjadi nggak bersemangat untuk melakukan apapun, karena memang agak nggak seimbang antara energi kamu gitu ya. Nah, caranya di bulan Februari ini adalah sedikit lebih memperbanyak aktivitas di luar rumah. Oke, ini yang sekali lagi aku bilang agak sedikit memperbanyak ya. Bukan berarti setiap hari kamu harus berjemur matahari dari pagi sampai siang ya, bukan seperti itu ya. Itu contoh ekstrim ya, tetapi ya kalau memang ada waktu, misalkan ada waktu di pagi hari, kamu bisa sedikit mungkin berjalan di sekitar lingkungan perumahan kamu, hanya untuk sekedar menghirup misalnya udara segar, ataupun terkena sinar matahari ya, mungkin hanya beberapa menit aja. Itu kalau aku lihat itu sudah cukup, karena itu sudah istilahnya sudah bisa menyeimbangkan energi kamu minimal untuk hari itu tersebut. Kalau kamu lakukan secara rutin di bulan Februari ini, kan bisa lama-lama menjadi suatu kebiasaan ya. Nah, tentunya ini akan membuat energi kamu bisa menjadi lebih stabil, ataupun yang lebih bagus lagi adalah membuat energi kamu menjadi ada di frekuensi yang tinggi kembali, seperti itu. Oke, nah intinya tentunya disesuaikan dengan aktivitas kamu nih ya. Kalau memang kamu bisa mencari aktivitas lain di luar rumah, misalkan sekedar hangout dengan teman-teman misalkan, tapi di luar rumah tentunya ya, bukan lewat Zoom call ya. Kalau lewat Zoom call berarti, ataupun bukan lewat Zoom meeting ya, karena itu kan kalau itu berarti sama aja di dalam rumah ya. Kalau bisa mungkin kalian bertemu di suatu tempat di mana kamu bisa menikmati suasana baru ya di luar rumah kamu. Itu cukup direkomendasikan oleh semesta selama bulan Februari 2022 ini, agar energi kamu tetap seimbang. Oke, jangan sampai berada di tingkatan energi yang rendah. Oke. Nah, tapi tentunya karena bagaimanapun kita juga masih ada COVID ya di sekitar kita, tentunya pastikan kamu juga tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, seperti itu, agar kamu juga tetap sehat. Oke, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, untuk secara general reading untuk kesehatan kamu nih para Taurus di bulan Februari 2022. Kita akan lanjutkan dengan kehidupan asmara kamu ya, secara general untuk bulan Februari 2022. Para Taurus, oke, kita akan ambil 5 kartu ya. Oke. Iya, kita di sini sudah ada The Sun, Nine of Cups, Queen of Pentacles, King of Pentacles, dan Queen of Swords. Oke. Di bottom of the deck-nya kita ada The Strength di sini. The Strength. Aku posisikan sedikit ya. Ya. Oke, untuk teman-teman Taurus, di sini kita bottom of the deck-nya adalah The Strength ya. The Strength ini adalah bisa diartikan keberanian untuk memulai ataupun menjalankan apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Oke, karena ini adalah asmara yang bersifat general, jadi tentunya banyak sekali situasi dan kondisi yang berbeda-beda ya, yang tentunya dialami oleh teman-teman Taurus nih di bulan Februari ini. Tapi pada intinya di sini bulan Februari ini adalah bulan yang sangat positif untuk kehidupan asmara kamu. Itu yang bisa aku istilahnya bisa aku summarize ya secara general dari
dari kartu-kartu yang ada depan di sini. Yang di sini adalah yang terpenting adalah keberanian kamu untuk memulai. Apabila memang kamu ingin mencari seseorang yang baru misalkan ya, ataupun kamu sudah siap untuk membuka diri, ataupun memang untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan yang resmi, keberanian untuk terus menjalankan hubungan ini secara maksimal. Oke? Nah, karena di sini ada desan, ada Nine of Cups ya. Ini kartu yang sangat positif ya. Kamu akan merasa, untuk kamu yang sudah berada dalam suatu hubungan, tentunya di bulan ini akan ada banyak sekali event-event ataupun hal-hal yang membuat kalian berdua merasa bahagia memiliki satu sama lain, membuat kalian merasa bahagia dan bersyukur ya, bisa dekat dengan satu sama lain dan lebih saling mengenal seperti itu ya. Nah, untuk kamu yang sedang dalam proses pendekatan ataupun sedang dalam proses pencarian, nah, energi kamu di sini kalau aku lihat energi yang berhubungan dengan asmara kamu ini sudah mengarah kepada energi yang jauh lebih positif ya. Sehingga mudah-mudahan di bulan Februari 2022 ini juga orang-orang yang tepat, terlepas apakah nanti kamu bisa menemukan orang yang akan menjadi soulmate kamu ataupun tidak di bulan Februari ini, tapi adalah orang, karena kamu bisa memancarkan energi yang positif dalam kehidupan asmara kamu di bulan Februari ini, maka orang-orang yang akan datang kepada kamu di bulan Februari ini juga adalah orang-orang yang memiliki energi positif. Oke? Nah, tentunya kalaupun kamu tidak jadian lah ya dengan orang-orang tersebut, minimal kamu bisa mendapatkan banyak sekali pelajaran hidup. Kamu juga mungkin bisa menjadi salah satu teman baik mereka yang tentunya bisa sangat bermanfaat nih untuk kehidupan spiritual kamu ataupun kehidupan pertemanan kamu, istilahnya kesehatan mental kamu secara keseluruhan. Seperti itu. Oke? Ada Queen of Pentacles, King of Pentacles, dan Queen of Swords ya. Di sini juga di bulan Februari ini kamu akan terhindar dari segala macam drama, oke? Drama-drama ya, drama-drama kecil ataupun konflik-konflik yang mungkin kurang yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, ataupun kalaupun misalkan ada muncul konflik, kamu akan bisa menyelesaikannya dengan sangat optimal ya, dengan sangat produktif dengan pasangan kamu misalkan. Dengan pasangan kamu ataupun dengan orang yang memang kamu sekarang sedang dekati seperti itu ya. Kamu bisa selesaikan dengan baik, tanpa ada drama, tanpa ada tuduh sana tuduh sini, tanpa ada prasangka buruk. Nah, setelah kamu bisa menyelesaikannya dengan baik, justru itu akan membuat hubungan kalian menjadi semakin erat. Dan mudah-mudahan bisa menjadi landasan yang baik nih apabila memang kamu memiliki rencana membawa hubungan kamu ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Pada intinya di bulan Februari ini adalah bulan yang sangat positif ya untuk kehidupan asmara kamu para Taurus. Nah, jadi untuk kamu yang mungkin masih agak-agak ragu, misalkan kamu masih single dan kamu masih agak-agak ragu nih apakah kamu bisa membuka diri. Nah, bulan Februari ini adalah saat yang tepat karena ini adalah bulan di mana kamu bisa memancarkan semua energi positif kamu dan menarik orang-orang yang memang juga memiliki energi yang positif kepada kamu. Oke, dan untuk kamu yang sudah terlibat dalam suatu hubungan yang resmi, mudah-mudahan semua energi positif yang kamu rasakan di bulan Februari ini bisa membawakan suatu kenyamanan ya, suatu kenyamanan untuk kalian berdua, suatu kepastian juga, suatu hubungan yang lebih erat juga ya untuk kalian berdua, sehingga hubungan kalian akan menjadi lebih kuat dan menjadi lebih lancar untuk dibawa ke jenjang hubungan sesuai dengan yang kalian ekspektasikan berdua. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ini bisa resonate ya dengan kamu para Taurus, dan mudah-mudahan aku mendoakan yang terbaik untuk kehidupan asmara kamu di bulan Februari 2022 ini. Jadi tetap optimis dan aku yakin kamu pasti mendapatkan yang terbaik di bulan ini. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.